saya bercerita ini adalah suatu kesedihan bagi saya. Nah, saya mau netes ini Pak Ejen Rusman, Ejen Rio. Kalau bicara bahwa betapa narkotika ini merusak generasi ini, yang menyedihkan sekali. Yang kita ini negara yang kaya raya, pertambangan, pertanian, laut luar biasa, tapi kita tidak bisa. Kalau saya di Tarakan ini baru saya merasakan kesedihan luar biasa, Ejen Rusman. Kita negara kaya yang luar biasa, tapi kita dianggap dapurnya Malaysia. Itu sedih bagi saya. Betul. Negara kita kaya dianggap dapur Malaysia. Kita menerima rombengan. Kenapa kita tidak berpikir kita ini ruang tamunya, dapurnya negara orang? Kita yang harus memberikan rombengan. Kita negara kaya. Kita berikan rombengan. Jangan kita menjadi penerima rombengan. Itu suatu prinsip bagi saya. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Pak Kepala BNN Kota Tarakan. Selamat datang di ruang interogasi. Pak Terima Kepala. kasih, Ejen Rio. Apa kabar, Pak Kepala? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Pak Ejen Rusman, saya Pak Kepala. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Ejen Rio sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semangat. Masih semangat. Mantap berarti. Lagi berarti ya. Betul. Silakan Ejen Rusman. Oke, Siapa Pak Kepala. beliau ini? Ejen Pak Kepala, boleh mengisi kelas Pak Kepala menceritakan tentang diri Pak Kepala sebelum kita mendiskusikan hal yang lebih menarik tentunya. Terima kasih, Ejen Rusman, Ejen Rio. Siap. Mungkin kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Persis. Walaupun saya akhir-akhir ini sudah sering masuk media. Dan terkenal berarti. Jadi perkenalkan nama saya Epon Meternik. Jadi saya aslinya Sumatera ini, Ejen Rusman. Saya Ejen Rusman, Ejen Rio, saya dari Sumatera. Sebelum saya bertugas di BNN Kota Tarakan lebih kurang baru 1 tahun. Ya. Kemarin saya Kepala Bagian Umum BNNP Kalimantan Utara. Baik. Sebelumnya saya bertugas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Siap. Sebagai Kepala BNN Kabupaten Bangka Selatan. Dan terhitung 1 Desember tahun kemarin, saya tahun 2023 ya, 1 tahun lebih saya dipercayakan mengemban amanah sebagai Kepala BNN Kota Tarakan. Baik. Mungkin itu secara singkat, Ejen Rio. Baik, Pak Kepala. Ini kalau kita bicara Tarakan ya, skupnya Tarakan begitu. Mungkin jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bangka, Pulau Bangka, Bangka Belitung, dan juga mungkin di Palembang ya. Ya. Artinya Tarakan ini kan pulau kecil sebenarnya. Ya. Tapi saya mendengar bahwa ada info Tarakan ini termasuk daerah danger, begitu kepulauan yang begitu danger untuk peredaran kemudian penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Apa benar demikian? Benar, jadi kita memang Kota Tarakan ini kota kecil, dibandingkan dengan Sumatera Daratan, Jawa, Ya. tapi kita menjadi entry point-nya Indonesia. Oke. Kita jangan lupa, kita entry point-nya Republik ini, kita pintu masuknya, Karena perbatasan. karena kita berada di perbatasan dan kita wilayah pesisir, wilayah kepulauan. Jadi barang itu kalau kita ketat di wilayah kita, maka provinsi lain akan sulit untuk mendapatkan barang itu. Jadi kita menjadi pintu masuk dan tempat transit sekaligus menjadi marketplace-nya dari itu narkotika di wilayah kita ini. Jadi kita memenuhi indikator dari kalau strateginya Pak Kepala BNN itu, strategi beliau yaitu kolaborasi wilayah pesisir, wilayah berbatasan dengan negara lain. Kita dari 6 indikator itu kita yang paling banyak di wilayah kita, memenuhi semua kita situ. Oke. Dengan gambar seperti itu Pak Kepala, itu berat nggak ya selama ditarakan? Maksudnya dengan posisinya yang strategis dan point bahasa Indonesia yang artinya sangat memungkinkan untuk masuknya barang-barang itu, berat nggak Pak Kepala? Ya itu bisa dibilang
tantangannya cukup berat sekali karena kita adalah wilayah perbatasan. Perbatasan kita bukan saja garis pantainya panjang, tapi juga garis darat pun kita darat laut yang luar biasa luasnya. Kalau kita bandingkan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana, maka tantangannya besar sekali. Baik. Kita tidak mungkin menjaga setiap jengkal pantai, perbatasan darat dan laut yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Baik, sekali lagi kalau kita bicara skup Kota Tarakan, kenapa bisa cukup mudah? Oke, tadi Pak Kepala bilang bahwa kita ada di daerah pesisir, kemudian kita menjadi beranda NKRI, begitu karena kita ada di perbatasan gitu. Kenapa enggak sih sebenarnya ada tempat-tempat atau spot-spot yang harusnya kita jaga gitu untuk membentengi, membarier supaya barang-barang haram tersebut tidak masuk ke Tarakan begitu? Apa karena ini banyak jalan tikus juga yang juga digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut, Pak Kepala? Benar, Ajan Rio. Jadi ya kita ini kan daerah pesisir. Jadi banyak sekali jalur-jalur tikus yang ada di wilayah Kota Tarakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang resmi kita memiliki pelabuhan-pelabuhan resmi dan bandara. Ya. Di tempat-tempat ini kita belum ada peralatan deteksi narkotika di pelabuhan. Ini yang dimanfaatkan oleh para bandar ini, para pengedar, para yang kurir untuk membawa barang-barang ini. Jadi yang membuat kemungkinan itu ada banyak sekali faktor yang memungkinkan itu barang masuk ke wilayah kita. Dari mana sih Pak Kepala sebenarnya sumbernya? Pabriknya? Pabriknya ini sebenarnya bukan di negara tetangga kita, banyak yang di wilayah Kamboja ya. Jadi rata-rata produk-produk narkotika ini di wilayah-wilayah konflik, wilayah-wilayah yang politiknya tidak stabil seperti Kamboja itu, sehingga pengawasannya untuk melakukan produk-produk ini lebih leluasa di sana. Ya. Mereka banyak faksi-faksi yang bersenjata. Salah satu untuk membiayai mereka faksi-faksi ini ya produk narkotika ini. Sebenarnya kita ini menjadi korban saja, korban dari ketidakstabilan politik di mereka untuk biaya politik mereka. Salah satunya dengan produk narkotika disalurkan negara-negara seperti kita ini. Artinya bahwa selama ini ditengarai bahwa Malaysia juga menjadi salah satu penyumbang, artinya punya pabrik di sana yang akhirnya produk mereka dihantar ke Indonesia termasuk Tarakan, itu salah? Jadi Malaysia itu sebenarnya menjadi jalur masuk saja. Barang ini bukan di Malaysia, tapi melewati Malaysia. Lewat Malaysia ke wilayah Republik kita ini. Ini yang harus kita sadari sebenarnya. Nah, apakah kita rela negara kita hancur dengan narkotika ini? Jadi kalau saya sendiri tidak rela sebagai sebagai warga Republik yang kita cintai ini, apalagi terus terang seperti saya ini adalah pegawai pemerintah yang diberikan amanah, digaji oleh masyarakat di bawah sumpah. Saya tidak rela. Saya tidak rela negara saya akan dirusak oleh narkotika yang dengan susah payah para pejuang kita ini dengan darah, nyawa dihancurkan dengan narkotika saja. Maka sering saya bilang bahwa kalau kita ingin, silakan Anda bisnis apa saja, jangan pernah bisnis narkotika, karena ini merusak akar bangsa. Itu yang harus kita sadari. Ini Pak Kepala sudah bergetar suaranya. Ini artinya keseriusan beliau ya, artinya mungkin jabatan sebagai Kepala BNN Kota Tarakan memang melekat, tapi yang paling penting adalah hati nurani. Bagaimana kita rela melihat anak-anak kita, anak-anak bangsa, dan apalagi kita juga punya keluarga tentunya Pak Kepala. Yang akhirnya harus terjun bebas masuk di dalam lingkaran hitam dan lain sebagainya. Dan ini kan selalu berlangsung dari tahun ke tahun, kayaknya sudah puluhan, mungkin ratusan tahun bisa jadi ya. Dan penyalahgunaan narkotika ini kan sudah jadi extraordinary crime, artinya ini betul-betul luar biasa, kejahatan yang luar biasa.
karena ternyata dia tidak perlu gender, tidak melihat berapa Status usia, sosial. Tidak status mengenal sosial. soal itu. Iya. Itu satu hal saya kira, Ejen Rio. Tapi yang tidak kalah penting juga dari cerita Pak Kepala tadi itu, bahwa persoalan barat ini di Tarakan itu sangat-sangat serius, Pak Kepala ya. Iya, saya pernah mendengar katanya ini beberapa titik di Tarakan ya Pak Kepala ya. siap. Itu sangat terorganisir. Benar begitu Pak Kepala? Siap, benar, Ajan Rusman. Jadi sebenarnya saya sudah mendengar sebelum saya menjadi kepala BNN Kota Tarakan. Sebelumnya saya menjadi kepala BNN, saya menjadi kabak umum di BNN Provinsi Kalimantan Utara. Isu itu sudah saya dengar, tapi itu bukan bidang saya waktu itu. Nah, begitu saya diberikan amanah menjadi kepala BNN Kota Tarakan, isu itu saya buktikan. Isu itu saya buktikan dengan saya mengunjungi titik-titik yang selalu menjadi isu dari masyarakat. Oke. Ada 2 titik yang selalu menjadi isu masyarakat. Daerah Texas. Ya, jadi itu setiap saya mewakili Bapak Kepala BNNP, itu selalu di para audiens ini bilang, Pak tolong titik ini diperhatikan, titik ini diperhatikan. Nah ini menjadi bekal saya. Begitu saya menjadi Kepala BNNP, selama 6 bulan saya pelajari titik-titik ini. Dan itu terorganisir benar. Saya pelajari dia mulai dari perekrut, ada yang merekrut orangnya, ada yang menjual, ada yang memata-matai, ada yang menjaga. Itu sampai 6 tingkat. Dan ketika kita menangkap di bawahnya tidak sulit sekali masuk ke atasnya ini. Rapi ya. Ada struktur organisasi kayaknya Ada ya. struktur organisasi. Dan Tapi itu saya baganya- buktikan. Iya, tapi baganya nggak dipasang Pak Kepala ya. Iya. Cuman mereka bedanya dengan kita, kalau kita ada keputusan, mereka ada capnya, itu aja. Gak ada cap ya. Baik. Tapi yang jelas memang sekali lagi apa yang tadi menyambung dengan yang sudah disampaikan Pak Kepala, bahwa kalau memang cita-cita kita nanti 2000 berapa 2045 ya. Nah, generasi Indonesia emas gitu bisa terus apa ya? Saya nggak mau tidak berniat untuk pesimistis begitu, tapi kalau kejahatan narkoba ini akan selalu ada di sekitar masyarakat, how come? Gitu. Yes. Bagaimana Pak Kepala melihat itu? Benar, Ejen Rio. Jadi salah satu indikator keberhasilan Indonesia emas itu, maka kita harus bicara bagaimana mencapai itu. Salah satunya yaitu, marilah kita selesaikan yang fundamental dulu, Iya. yang akan menggagalkan tujuan kita. Ibaratnya kita mau menjadi seorang, bercita-cita menjadi seorang dokter. Ketika kita SD, maka belajarlah kita mulai dari sekarang, persiapkan diri dari sekarang. Sama dengan ini, kalau kita ingin menjadi Indonesia emas, persiapkan sekarang. Kita pelajari dulu, yang akan mengagalkan Indonesia emas salah satunya mungkin narkotika. Yes. Yang diracuni narkotika generasi kita ini sehingga gagal Indonesia emas. Maka kita akan menjadi perak terus, Perak, bukan emas. bukan emas. Maka yang kita harapkan nanti mungkin 2045 kita sudah menjadi seorang kakek, saya khawatir kalau indikator ini tidak kita selesaikan, ketika kita menunggu 2045, kalau kita masih hidup, kita masih perak. Itu yang perlu kita sadari. Bahkan mungkin bukan berlalu begitu saja. Ya kalau kita lihat sejarah, kita kecil dulu. Saya kecil lah mungkin. Dulu zamannya era Orde Baru, kita itu didengung-dengungkan adalah negara berkembang. Ya. Tinggal landas. Sampai saya tua ini Kok nggak landas-landas ya? nggak terbang-terbang. Kita ubah sekarang menuju Indonesia emas. Nah, ini kita buktikan. Jangan retorika. Jangan retorika, betul. Tapi paling tidak mungkin semangatnya ya. Pak Semangatnya. Kepala. Semangatnya harus tetap Indonesia emas, harus tetap emas, nggak boleh perak. Nggak boleh Apalagi perak. perunggu. Iya dong. Oke, Ejen Rusman dan juga Pak Kepala, kalau kita melihat kejahatan narkotika, obat-obatan terlarang, sekarang sudah banyak nih variannya, ya, yang mungkin kita tahu Pak Kepala, sabu yang paling banyak ya, kemudian juga ganja. Belum lagi Aibon, Raja Wali dan lain sebagainya ya. Ini mungkin untuk tataran terendah Terendah, gitu ya. iya. Tapi ini juga masih kita lihat ada di sekeliling kita nggak bisa nafikan itu, Pak Kepala. Jadi ternyata yang dilakukan oleh teman-teman baik dari BNNK Kota Tarakan
tentunya juga melihat begitu bagaimana ternyata ada semacam apa ya model. Jadi setiap tahunnya itu ada yang tren, ada yang up to date-nya hari ini tahun ini gitu. Nah ini kan akan semakin menyulitkan sebenarnya, akan semakin kompleks begitu Pak Kepala. Gimana Pak Kepala melihat ini? Jadi kalau di BNN itu dikenal dengan NPS, New Psychosubstance. Jadi jenis-jenis narkotika baru. Oke. Nah, jadi mereka terus berevolusi. Mereka akan menciptakan narkotika jenis baru. Jenis baru. Sehingga ketika mereka dihadapkan dengan hukum, maka itu belum terdaftar di Undang-Undang 35. Oke. Licik banget ya. Maka negara kita jangan kalah di situ. Begitu ada jenis baru diamati, akan kita dorong itu masuk di Undang-Undang narkotika sehingga bisa ditindak secara hukum. Ini yang harusnya kita harus jeli di situ. Nah, untuk sementara di Kota Tarakan ini masih narkotika yang paling banyak ya jenis sabu itu. Ya. Sabu-sabu dan ekstasi. Jadi yang paling banyak tapi ranking 1 yang sering ditangkap itu puluhan kilogram yaitu sabu-sabu. Sabu-sabu. Jadi kita masih belum ada tuh kasus-kasus yang permen, kemudian parfum, ya kemudian juga liquid dari apa namanya Liquid vape. ya, liquid vape. Nah itu juga kita dengar kan ada sudah mulai ada di ada. kota-kota besar gitu. Tapi di kita belum ada apa-apa. Kalau liquid sudah beberapa, yang paling banyak itu diamankan di perbatasan di Nunukan. Oke. Dan informasinya juga masuk ke Tarakan, masuk ke tempat-tempat hiburan malam. Ini yang sedang kita lakukan penyelidikan. Dan ini kan agak sulit untuk bisa mendeteksi ini. Artinya kalau yang liquid ini kan seolah-olah ya seperti biasa gitu kan. Ini kan sudah jadi lifestyle ya begitu ya. Katakanlah begitu kayak merokok begitu, mohon maaf. Nah, ini gimana kita tahu bahwa dia menggunakan itu kan agak sulit tuh. Ya kita tinggal tes urin aja orang itu. Oke. Begitu dia positif kita periksa, lu makai ini ngisap atau nanti dia bilang liquid ya kita periksa liquidnya. Penyalahguna itu yang kita periksa. Dia menggunakannya dengan cara apa? Dan kita akan mengantongi informasi, kita akan melakukan penyelidikan dulu. Ya ini memakainya dari mana? Ini kita orang yang positif tidak langsung kita lepaskan. Agent Rio. Jadi setiap orang yang positif itu kita kembangkan. Dia belinya dari mana, makainya di mana, caranya bagaimana. Sehingga kita tidak serta-merta positif ya sudah. Kita ada prosedur lebih lanjut. Harus gitu kayaknya. Jajaran BNN juga nggak boleh kalah pinter gitu kan. Karena mereka nih semakin cerdas, semakin licik, semakin mengeluarkan modus-modus lain gitu ya. Dan saya yakin juga jajaran BNN Kota Tarakan juga nggak mau ketinggalan dengan itu gitu. Harus terus ditambah ilmunya, harus terus dieksplor begitu. Kira-kira di mana saja gitu kan. Apa kita harus membantu Pak Kepala untuk bisa menjadi agent juga di BNN Kota Tarakan? Mantap. Kita mensosialisasikan aja ya betapa berbahayanya narkoba Salah ini. satunya lewat kanal-kanal media kita punya. Betul, Untuk Agent bahas. Usman. Tapi sangat menarik juga tadi Pak Kepala itu. Soal apa tadi ya? Jenis-jenis yang makin kesini makin variatif. Iya, betul. Makin canggih caranya berarti. Ini kalau soal regulasinya berarti Pak Kepala berarti kalau misalnya setiap varian yang baru ini harus ada dalam regulasi itu tentang undang-undang narkotika itu ya, itu berarti repot juga ya. Misalnya ada varian baru tapi nggak masuk dalam situ nggak bisa ditindak berarti. Betul. Ya, ini yang menjadi kesulitan kita. Tapi alhamdulillah di Republik kita ini yang varian-varian baru ini belum masuk. Belum masuk. Paling dia mengubah bentuknya saja. Seperti misalnya sabu itu yang biasanya dalam bentuk kristal dijadikan sabu cair untuk dicampur di vape tadi. Di vape. Nah, jadi diteteskan di situ kan. Itu saja. Tetap masuk di undang-undang narkotika dia. Ya, karena Tetap masuk berarti ya. Iya, dia sama. ingredients-nya sama. Iya, bisa ingredientnya dicek sama, itu. tapi bentuknya saja berbeda. Bentuknya saja Bentuknya berbeda. saja berbeda. Oke. Nah itu bisa langsung ditindak berarti ya. Iya. Kan hanya wujudnya saya berbeda. Iya. Tapi substansinya sama. Iya. Oke. Cairan itu akan kita ambil, kita sita, kita periksa di lab. Apabila dia mengandung narkotika jenis sabu atau jenis metafetamin atau amfetamin, maka dia kena undang-undang narkotika. Tetap dapat. Langsung ditindak berarti. Ditindak. Nah, Pak Kepala, bagaimana dengan kasus-kasus penggunaan obat-obat medis, antidepresan dan lain sebagainya? Bisa saja ini dijadikan modus bahwa saya sudah ada resep dokter kok.
tapi penggunaannya sebenarnya memang untuk fly gitu, untuk high gitu. Bagaimana dengan itu? Jadi kita kan narkotika ini kan kita sebenarnya di BNN ini cuman melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang narkotika. Baik. Itu masuk Undang-Undang Kesehatan. Oke, jadi nggak sama Nggak- sekali bukan ranah dari Bukan BNN. ranah BNN. Tapi begitu kita seseorang waktu kita tes urin dia positif benzodiazepin itu BZO, itu jenis obat-obatan, kita akan mengejar dia. Salah satu contoh kemarin kita BZO-nya positif, kita kejar dia bisa membuktikan bahwa dia resep dokter. Kita kejar itu dokternya apa, dokter mana, kita konfirmasi ke dokter tersebut. Ini ada resep dok, ini nanti dokter yang menjamin bahwa memang Pak Epon ini benar pasien saja. Oke, Dia masih tahap penyembuhan, sehingga saya berikan obat ini. baik. Dia ada gangguan jiwa, sehingga obat keras itu diberikan. Karena kalau tidak diberikan itu dia ngamuk. Iya. Dia akan tidak. Ada yang satu orang kemarin pegawai salah satu pertambangan itu positif. Dia sulit tidur, dia tidak bisa tidur kalau tidak minum itu. Oh, oke, antidepresan. Nah, jadi asal dia bisa membuktikan bahwa itu adalah resep dokter, bisa. Kalau memang dia tidak bisa membuktikan itu, kita tanya, kita kejar, dia beli di mana, apotik mana. Begitu dia tunjukkan apotik itu, dia beli, kita akan bekerja sama dengan BP POM, dengan pemerintah setempat, bahwa dia apotik ini memberikan obat tidak sesuai standar. Betul. Tanpa resep dokter dijual dia. Itu sudah, kita cuma memberikan bukti dan saksi saja. Good point. Oke, berarti kalau gitu Pak Kepala, apapun jenisnya, boleh nggak dikatakan seperti itu, apapun jenisnya, berapapun jumlahnya, selama itu sesuai dengan resep dokter, itu oke. It's okay. Oke. Yang penting itu benar-benar resep dokter dan dokter itu membenarkan itu Iya. adalah pasien dia. Dan rasanya juga tidak semua dokter bisa meresepkan itu. Tidak gitu. meresepkan. Kalau psikiater mungkin ya ada hak dia untuk bisa meresepkan itu gitu. Karena mereka terikat dengan kode etik juga. Betul. Mereka tidak akan pernah mengorbankan keilmuan mereka hanya untuk membantu seseorang yang bukan ketergantungan itu. Iya. Saya yakin sekali itu. Meskipun memang ya masih ada sih kasus 1-2 ya oknum ya, Masih, kita menyebutnya iya. oknum gitu ya. Ternyata uang membutakan mata manusia itu bisa terjadi, ya kan? Bisa terjadi apapun itu alasannya. Tapi yang jelas ini memang jadi apa ya? Urusan kita bersama. Menjadi permasalahan kita bersama. Karena saya rasa juga laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh teman-teman di BNN, bukan begitu Pak Kepala. Dan juga, tapi kadang-kadang yang agak sulit adalah apabila memang orang-orang terdekat kita, keluarga kita, karena hal ini masih dianggap sebagai aib. Ya. Ini yang agak sulit Iya, begitu, itu untuk yang bisa melaporkan. tantangan juga itu. Betul, ini jadi tantangan tersendiri. Apakah di Tarakan juga ada kasus-kasus semacam ini? Ada. Dan bahkan kita sering temui di BNN juga. Oke. Ejen Rusman, Ejen Rio, kasus-kasus seperti ini. Jadi rata-rata mereka malu apabila melaporkan keluarganya ke BNN. Jadi seolah-olah salah satu keluarga ini menjadi aib keluarga. Padahal ini salah besar. Malahan kalau kita malu, maka kita sendiri menjerumuskan keluarga kita ini ke jurang yang lebih dalam. Misalnya seseorang, keluarga kita awalnya seorang penyalahguna yang cuman coba pakai karena dibiarkan menjadi teratur pakai. Begitu dia teratur pakai, dibiarkan lagi menjadi seorang pecandu. Oke. Adiknya sudah tinggi sekali. Semakin tingkatannya tinggi, maka semakin susah kita untuk melakukan pemulihan kepada orang tersebut. Maka apabila ada keluarga kita yang sudah terindikasi, silakan datang ke BNN. Tidak ingin datang ke BNN, telepon BNN, kita home visit. Kita kita akan melakukan screening intervensi lapangan. Tim kita akan kita lakukan. Ntar malu Pak Kepala, nanti kan pakai mobil gitu ya, ada Iya. tulisannya BNN Kota Tarakan. Oh. Tetangga lihat nih. Benar-benar. Nah, Jadi gimana? tim kita akan kita terselubung. Kita pakai mobil biasa, ada yang pakai motor, seolah-olah bertamu saja. Oke. Bertamu saja. Ada juga beberapa masyarakat yang dia menyediakan. Ejen Rio, Iya. Ejen Rusman. Menyediakan maksudnya dalam arti? Pak, jangan ke rumah. Bisa dah kita ketemu di kafe ini. Oh, oke. Kita siap. Ada yang mau bertemu Konsultasi di lah ya. konsultasi di Fleksibel masjid. jatuhnya. Jadi kita fleksibel. Karena tugas kita bagaimana memperkecil demand yang ada di Kota Tarakan ini. Oke.
Jadi kalau di hukum ekonomi itu, Agent Rusman, kalau kita belajar dulu, semakin banyak permintaan, maka akan semakin tinggi penjualan. Ya. Semakin sedikit permintaan, maka semakin sedikit penjualan. Tidak ada permintaan, tidak akan ada penjualan. Masih ingat kan pembahasan ekonomi ya? Ini yang kita Saya dapat juga dari Agent Rusman ya. Oke, Bagaimana tidak ada lagi orang meminta di apa? Tidak ada lagi apa orang yang mau membeli, maka penjualnya mati sendiri. Ya. Iya, Ini Itu yang harapan harus kita. sebenarnya. Betul. Iya. Ya Pak Kepala, berarti ya kita back lagi ke Tarakan ya. Kalau menurut Pak Kepala, banyak nggak titik rawan di Tarakan ini yang apa titik yang kencang Iya. putaran balik? Selain yang udah populer ya, sudah ada beberapa tuh yang kalau kita mapping ada tuh zona-zona merah di Tarakan Iya, gitu. iya. Ada nggak lagi yang agak kurang familiar tapi ternyata ada kasus di situ. Rawan di situ gitu kan. Kemarin ada 2 yang paling tinggi yang saya petakan. Yang satunya sudah saya katakan sudah tutuplah, dan informasi sekarang dia masih jualan tapi sistem sembunyi-sembunyi. Ada yang menginformasikan sistem COD. Oke. COD. Iya. Boleh disebutkan daerah mana? Mungkin biar dulu nanti lah. Oke. Sabarlah, Agent Rio ini Saya terlalu agak ini terburu-buru. soalnya. Iya, pelan-pelan. Iya, iya. Baik. Tarik napas gitu ya. Silakan Pak Kepala lanjut. Yang satunya ini zona yang menjadi marketplace. Sampai sekarang yang ini yang sedang digarap oleh BNN, BNNP, rekan-rekan dari kepolisian, Iya. dari pemerintah ini masuk ke sini semua. Ini sudah kita blow up terus agar ini kita menjadi perhatian khusus ini daerah ini. Yes. Dan sekarang masih tetap berjalan. Oke. Setelah kita agak ketat di 2 titik ini, rupanya muncul titik-titik baru. Iya. Jadi ibaratnya kita kayak balon itu, teori balon. Tekan di sini, kembung di sini, tekan di sini, kembung di sini. Oke. Nah, ini tetap menjadi perhatian kita. Ada lebih kurang 3 titik yang menjadi perhatian khusus kita ini. Apabila kita lagi penyelidikan, maka kita akan jaga lagi di situ. Ini yang Oke. Iya. Banyak rupanya ya, bukan cuma satu ya. Kembali tadi ke pertanyaan saya Pak Kepala. Kalau misalnya ada katakanlah misalnya nih ada tetangga dia melihat ada situasi begitu bahwa ada seorang anak katakanlah begitu yang dia melihat bahwa ini ada arah-arahnya case ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang itu. Terus dia melaporkan ke BNN Kota Tarakan misalnya. Ditangkap nggak sih? oh enggak, kita akan jamin 100%, Agent Rio, seorang pelapor itu akan kita lindungi. Dan keluarganya pun akan kita jaga nama baiknya semaksimal mungkin. Kemudian yang dilaporkan apakah bisa Yang dilaporkan apabila dia melakukan peredaran narkotika akan berusaha kita tangkap. Tapi apabila dia penyalahguna akan berusaha kita sembuhkan, kita pulihkan dia. Tidak ditangkap. Tidak akan pernah kita tangkap. Bahkan kita lindungi. Saya menjamin apabila seorang penyalahguna begitu dalam tahap penyembuhan dia tertangkap oleh aparat hukum, saya akan menjelaskan itu bahwa seseorang ini sedang tahap penyembuhan. Begitu pula Agar jangan keluarganya diproses yang melaporkan ya. Iya, akan jangan diproses secara hukum. Betul. Gitu. Jadi jangan khawatirlah. Bagi penyalahguna akan kita lindungi nama baiknya, bahkan akan kita lindungi apabila dalam tahap penyembuhan itu dia terlibat secara hukum, akan kita usahakan, kita akan ajukan assessment, Oke, artinya akan direhabilitasi. direhabilitasi. Oke, kita sering dengar ya John Usman ya, pusat rehabilitasi kalau tidak salah di Tanah Merah kalau Tanah daerah Merah, kita ya. Di Tanah Samarinda. Merah. Nah itu seberapa efektif Pak Kepala untuk bisa menyembuhkan seorang korban di Jadi pusat rehabilitasi? kalau kita bicara efektivitas seorang itu sembuh tidak sembuh, sebenarnya dirinya sendiri yang bisa menyembuhkan itu. Oke, Karena penyakit ini bukan penyakit medis, ya. Agent Rusman, Agent Rio. Ini penyakit penyakit psikologis. Psikologis yang sakitnya itu jiwanya. Maka apabila orang ingin berhenti dari penyakit itu, hatinya ini harus siap dulu. Dia harus punya niat untuk berhenti. Ini bukan penyakit medis. Kalau penyakit medis, seseorang datang ke rumah sakit, Diobati. dia kena pilek, batuk, dapat obat, Sembuh. 3 kali sehari dalam 1 minggu sembuh. Ini walaupun dia sudah dimasukkan ke rawat inap 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, tapi ketika dia kembali lagi ke lingkungan
dia asalnya berkumpul lagi dengan Circle-nya orang, ya. circle-nya lagi, Balik lagi dia. balik lagi. Ya kalau contoh kecilnya Ejen Rusman sama dengan kita lah. Begitu kita makan bakso, pedes, sakit perut, mencret. Ini agak ini ya, ekstrim sedikit. Ya. Kita pulang ke rumah bersumpah, saya tidak akan makan cabai lagi. Iya. Sembuh, kelihat lagi cabai tadi, Iya. tuang lagi. Ngiler lagi jadi. Iya iya iya. Jadi yang bisa Apalagi di terakhir ya. sama dengan narkotika, ketemu lagi, gratis lagi kan, dorongnya tinggi kembali. Oke, oke. Ini gratis bro, dia sudah pikiran otak dia sudah terpikir lagi, dorongan dia edik lagi dia. Oke, Pak Kepala, mohon maaf saya potong. Saya pernah dengar ada, apakah ini benar fakta atau sekedar isu bahwa di pusat rehabilitasi itu kadang-kadang juga menyiapkan narkotika untuk mereka-mereka yang betul-betul sudah dalam tingkat yang cukup parah begitu. Kemudian apabila dia ada edik gitu, dia akan diberikan. Apakah itu benar? Apakah fakta atau itu sekedar rumor saja? Itu rumor saja, karena di Undang-Undang 35 itu narkotika golongan 1 itu tidak boleh diberikan kepada siapapun. Oke. Narkotika yang mengandung narkotika itu cuman bisa diberikan untuk pengobatan khusus, seperti apabila orang mau operasi, Benar. itu diberikan, disuntik dengan obat bius. Tapi kalau proses penyembuhan di pusat rehabilitasi tidak ada. Itu berarti nggak benar ya, Pak? Tidak benar. Dia cuman diberikan mulai dari masuk sampai selesai, itu hidupnya yang diatur. Makanan sehat, Termasuk. tidur, beragama, bersosialisasi, diberikan pelatihan. Sehingga diharapkan begitu dia keluar dari pusat-pusat rehabilitasi, dia menjadi orang-orang yang produktif. Oke, oke. Itu yang harapan kita ini. Minimal dia bisa mengalihkan Kebiasaan ya, dia. kebiasaannya dulu untuk bisa ke arah yang lebih positif gitu ya. Ya benar, berarti ini akan jadi tidak efektif kalau si pelaku sendiri secara pribadi tidak bisa merubah mindsetnya, kemudian memperkuat mentalnya, kemudian keluar dari circle-nya gitu. Banyak hal sebenarnya PR yang harus dilakukan oleh seorang korban atau user itu untuk bisa lepas bebas sebebas-bebasnya dari pengaruh buruk narkoba. Persis, makanya kata Pak Kepala ini memang persoalan psikologis memang. Iya. Iya, bukan hal-hal yang sifatnya tapi memang persoalan psikologis. Itu memang harus muncul dari Dorongan pribadi. Walaupun mungkin melewati tahap rehabilitasi yang panjang. Betul. Tapi kalau yang bersangkutan sendiri tidak punya Tidak dorongan punya, untuk iya. melakukan itu akan susah Pak Kepala ya. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kita obrolannya serius betul Iya. ya. Iya. Udah mulai serius banget Saya ya? punya satu pertanyaan ini. Oke, oke. Supaya kita tidak terlalu serius. Ah, ah. Pak Kepala, selama melaksanakan tugas-tugas di ini, ada nggak cerita yang lucu boleh. ketika menangani persoalan-persoalan seperti ini? Ini kan kalau kita lihat di media ini kan kerja-kerja seorang kepala BNN Iya. dan seluruh pegawai lah di situ itu kan peran yang sangat serius itu. Tapi Iya. dalam pekerjaan dalam menjalankan tugas itu Pak Kepala, kira-kira ada nggak cerita yang lucu-lucu gitu? Iya. Saya Iya. selama di Tarakan ini banyak hal-hal yang luar biasa yang saya Oke. yang saya temui, yang unik, yang model modusnya Iya, ini unik bikin sekali. shock gitu, Pak, ya. Iya. Jadi seperti seperti ya tugas masing-masing gitu loh. Oke. Kalau di Sumatera kan sering sekali kita berhadapan fisik. Kalau di sini seperti saling menghargai tugas gitu. Oke. Jadi begitu kita masuk dia tidak mengganggu kita. Dia akan hormat. Selamat pagi Pak Oke. Rama. Jadi seperti menghargai tugas. Jadi saya ini unik sekali di Tarakan ini. Ini kayak punya Kalau di Palembang Oke, Pak. berantem kan? Pasti Kalau gitu di kan? sini, oke Bapak melaksanakan tugas, kami melaksanakan tugas. Sama-sama menjalankan tugas gitu. Berarti adabnya terjaga, etikanya terjaga gitu. Ininya di sini. Iya iya iya, ini jadi agak-agak gemes-gemes gimana ya rasanya ya. Kamu ngapain kayak gitu? Kamu nggak tahu kalau kami mantau kamu gitu. Ya itu jadi pria yang lucu ya. Selama di lapangan misalnya Pak Kepala, pernah nggak ada yang salah nanya gitu kali ya? Selama itu kan biasanya kalau turun lapangan itu Iya. kan pasti pakai Preman gitu ya, pakai nggak pakaian kelihatan apa gitu. kan nggak kelihatan Heeh. gitu. Pernah nggak ada yang salah alamat gitu misalnya oknumnya, Iya. tapi
wah kayaknya penjual nih gitu. apa begitu Pak Kepala? Oh sering, saya Maksudnya, di lapangan itu saya berusaha untuk tidak memakai uniform. Saya Iya. memakai pakaian project. Kadang-kadang ada yang nanya kepada saya, Pak, adakah? Tarakan juga. banget ya. Ada kah? Adakah? Ya. Tapi jadi ternyata dia salah tanya gitu. Nah itu kalau pas kejadian kayak gitu gimana? Langsung kejar, tangkap, di interview atau gimana? Oh enggak, saya biarkan aja. Biar- Ada. Begitu dia menuju titik tersebut baru kita amankan. Ya. Kena deh jebakan Batman gitu kan. Jadi sering, Pak Kepala juga sering melakukan itu menyamar, nyaru gitu-gitu. Ya, sering sekali kita harus kalau sekarang walaupun saya nyamar, saya sudah dikenal oleh Ya keluarga. itu, Kita sudah gitu. terkenal. yang awal-awal kali nggak gitu. Iya. Awal-awal. Jadi sama cerita saya tadi di awal sebelum kita mau mulai podcast ini, pada saat saya jadi jurnalis di lapangan, di mana begitu saya turun dari mobil patroli gitu, Orang belum tahu. semuanya akan hambur. Karena sudah tahu berapa kali ada Bang Rio gitu. Itu di daerah-daerah yang dulu ya. Jadi sejak saat itu saya nggak pernah dibawa lagi. Biarpun saya pakai masker, nggak usah ikut lagi mas. Takutnya bocor katanya, takutnya ketahuan gitu. Oke, baik. Ajan Rusman, kita sekarang kan tadi serius. Pengen tahu juga dong di mana Pak Kepala, keluarganya, hobinya apa, ya kan kita harus tahu juga gitu. Apakah juga hobinya ngelem aibon? Nggak pergi. Bercanda. Gimana Pak? Keluarga sendiri gimana? Apakah semuanya ada di sini atau ada di Palembang atau di mana? Saya ada 3 putri. Yang satu sudah alhamdulillah sudah selesai pendidikannya. Sekarang tinggal menunggu tugas lagi di BYD. Yang kedua masih melaksanakan pendidikan di tingkat 2 di teknik tenaga listrik, dan yang busu masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Jadi kami cuma dengan istri dengan 1 anak di Tarakan ini. Oke. Ya, Jadi yang dua hitungannya merantau lah. merantau ya. Jadi saya menikmati ini kota yang nyaman bagi saya, Tarakan ini. Meskipun sepi kayaknya dari Palembang, dari. Tapi ini ramai, saya anggap ini kota kecil yang ramai, yang kehidupannya 24 jam. Unik sekali. Kalau di tempat lain, kalau saya hobi nongkrong. Hobinya nongkrong. Nah di sini banyak Ini banget tuh. Agent Rio, Agent Rusman, mungkin tidak ada kafe yang tidak pernah saya tongkrong ya. Dari yang ya? kecil sampai yang besar. Sudah masuk Kita nggak semua. pernah ketemu ya. Mungkin pada saat itu lagi mau nyaru, nyamar gitu, makanya kita nggak bisa tahu gitu ya kan. Nah, nanti mulai sejak saat ini Ajan Rusman kalau kita ngopi kita mulai lihat-lihat gitu kan, untuk bisa kadang-kadang kita kan kalau mau ngerokok juga di depan kepala BNN itu agak-agak segan ya gitu, karena ini kan termasuk juga ada zat adiktifnya. Walaupun 0,0001. Iya. Nah, jadi mungkin kita mulai agak hati-hati sekarang. Ya, bahaya Ini soalnya. Niman, Agent Rusman, Agent Rio ini kota yang unik. Kalau saya di tempat lain, saya ke kafe Iya. jam 10 saya pulang. Di sini Di Tarakan jam 10 baru ramai. Baru rame, iya benar. Ini saya bilang, wah ini nikmat di sini. Jam 10 baru ramai, baru keluar. Betul. Gitu, Pak. betah dong Pak Kepala saja. Betah saya di Tarakan ini. Alhamdulillah berarti. Tapi itulah karena saya betah, saya memposisikan saya warga Tarakan. Saya cinta dengan Tarakan ini. Maka saya tidak mau warga Tarakan sendiri tidak mencintai kota Tarakan. Iya dong. Dengan membiarkan narkotika beredar di sini. Merajalela, betul. Saya saja dari luar tinggal di sini, saya cinta Tarakan, saya memposisikan saya warga Tarakan, seolah-olah saya akan hidup selamanya di kota Tarakan. Maka prinsip saya tidak rela kota Tarakan ini akan hancur karena narkotika. Nah kan balik lagi tuh ke pembahasan yang berat, ya kan? Iya. Ada apa deh karena mumpung saya mau pertanyaan lagi. Boleh ya Pak Kepala? Silakan. Pak Kepala kira-kira selama bertugas di sini apa kendala terberat yang dihadapi? Kalau saya kendala terberat di sini ya masyarakatnya apa ya, tingkat apa ya, kepeduliannya masih saya kategorikan masih kurang. Oke. Itu tantangan saya bahwa ketika
sesuatu tidak mengganggu pribadi dia tidak akan ikut campur di permasalahan tersebut. Sedangkan kalau ada positif ada negatif dengan sikap seperti ini ya. Sikap positifnya maka tingkat konfliknya rendah. Betul. Tingkat konfliknya akan menjadi rendah. Tapi kalau negatifnya, kalau ini menjadi musuh bangsa, kejahatan luar biasa seperti narkotika, sifat ini akan menjadikan peluang Iya. bagi para pengedar-pengedar untuk mengembangkan usahanya di Kota Tarakan. Ini tantangan yang terberat. Jadi kita kesulitan mengajak seluruh elemen itu bersama, yuk kita perangi narkotika ini. Jadi bahkan masyarakat setempat juga ada yang tidak peduli, ada yang membiarkan, ada juga yang wah ini bukan urusan saya nih. Jangan sampai mengancam keluarga saya, biarin aja. Ini tantangan-tantangan yang saya rasakan melaksanakan tugas. Ini jadi kayaknya culture masyarakat Jakarta metropolitan sebenarnya. Tarakan memang kecil, cuman memang kehidupannya, lifestyle-nya mungkin juga mengadopsi dari kota-kota besar gitu. Jadi ini yang agak menjadi PR besar, tantangan besar betul sekali. Dan yang jelas memang budaya atau culture lu gue kayaknya harus kita berantas gitu. Jadi lebih bagus memang kita saling Peduli ya. saling peduli gitu. Dan akhirnya mengatakan sama narkoba lu gue N. Nah, Itu kan itu. lebih bagus tuh kayaknya. Jangan pacaran aja. Istilah itu, lu gue N. Tapi narkotika perlu kita semarakkan itu. Tapi Pak Kepala, Ajen Teo, Iya. secara keseluruhan menurut Pak Kepala ini gimana supaya masa depan penanganan peredaran narkotika di Tarakan? Sebenarnya masa depan suatu permasalahan itu tergantung komitmen kita bersama. Oke. Kalau komitmen itu kita tanamkan bahwa benar-benar narkotika ini musuh, maka semuanya harus berperang terhadap musuh tersebut. Iya. Selama komitmen ini tidak kita laksanakan, maka penanganan suatu masalah, bukan saja narkotika, tidak akan pernah selesai. Oke. Maka kalau memang ini sudah menjadi musuh negara, berarti musuh kita bersama, bukan musuh BNN. Ya namanya musuh negara itu ya TNI, Polri, stakeholder, masyarakat, ini adalah perang semesta. Oke. Ibarat kalau dulu ini adalah perang mengusir penjajah. Penjajahnya beda. Kalau dulu penjajahnya adalah negara lain, sekarang narkotika jadi penjajah kita. Itu yang harus kita, selama komitmen itu tidak kita tanamkan, tidak kita jalankan, bukan saja narkotika. Seluruh kejahatan tidak akan pernah bisa kita selesaikan. Walaupun minimal kita perkecil, kita hilangkan. Tidak bisa hilang, kita kecilkan. Itu permasalahan. Yang penting pertama, komitmen bahwa benar-benar narkotika ini kita anggap musuh bersama. Jadi kalau saya Ajen Rusman, saya pencinta medsos juga. Medsos ya. Ya, saya lihat komen-komen masyarakat, terutama yang ada di BNN. Jadi suatu masalah itu ada yang mendukung, ada yang underestimate dengan tugas-tugas kita, itu saya anggap biasa. Tapi saya tidak membutuhkan cukup mendukung tugas kita saja. Oke. Itu suatu semangat bagi saya. Karena saya yakin orang yang mendukung tugas-tugas kita adalah orang-orang yang peduli terhadap masa depan Tarakan ini. Orang-orang yang memberikan underestimate dengan tugas-tugas kita itu mungkin bagian dari jaringan juga, saya anggap. Oke. Baik, Pak Kepala. Artinya secara mentally Pak Kepala beserta jajaran sudah sudah terbentuk ya, sudah kuat mentalnya begitu untuk bisa menghadapi hal-hal semacam itu, termasuk mengunderestimate pekerjaan-pekerjaan penting dari BNN dan jajarannya begitu. Tapi as a human, kita kan manusia biasa ya, pasti adalah kekecewaan, kemudian drop, itu menjadi hal yang lumrah menurut saya. Kapan titik terendah seorang F1 Metternich pada saat menjalankan tugas? Titik terendah saya ada timbul sebagai human itu ketika kita melaksanakan tugas itu, ya bukannya kita didukung tapi kita diberikan underestimate, sedangkan kita sudah melaksanakan sekuat tenaga untuk melakukan pembersihan di suatu wilayah tersebut. Itu kadang-kadang timbul sebagai
manusia itu anggota kita bilang, wah kita sudah bekerja Pak merah putih, tapi masih saja. Saya sebagai motivator saja. Mari kita melaksanakan, kita anggap ini adalah suatu amal ibadah kita. Kita sudah biar Allah Tuhan yang mencatat amal ibadah kita ini untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tarakan. Bagi yang tahu, mereka akan menilai kita. Bagi yang tidak tahu, mereka akan underestimate. Itu ya pernah juga kita melaksanakan tugas di suatu wilayah. Kita melakukan pengawasan itu hujan badai. Itu pernah saya berlindung di satu rumah. Itu rumah tersebut di dekat rumah itu rata-rata mematikan lampu dan menutup pintu karena tidak mendukung tugas kita. Itu suatu tantangan yang luar biasa. Nah, ini Ejan Rusman. Jadi kami berlima begitu melaksanakan tugas, kami mengawasi supaya titik ini mati, tidak satu yang mendukung kita. Ini tahu ya. Iya, ini wah, bahkan saya turun sendiri di situ. Bukan cerita, saya ikut di tim itu. Underestimate-nya udah arahnya sudah frontal banget ya. Artinya rasa kemanusiaan juga sudah tidak ada begitu ya. Nggak usah lihat ini ya deh, nggak usah lihat jabatannya atau siapa dia. Sebagai sesama manusia saja. Hujan ya, ada orang berteduh, terus kita tutup pintu, matiin lampu, gimana perasaan? Itu terjadi ya. Itu dia. Iya, terjadi pada orang-orang Masih yang ada sedang manusia-manusia berjuang. Indonesia yang kayak gitu. Terjadi pada orang-orang yang sedang berjuang untuk mau memberantas hal-hal yang menjadi penyakit besar masyarakat. Extraordinary crime. Iya. Extraordinary crime ini. Itu kan sesuatu itu. Jadi memang ya ini tapi suatu suatu tantangan bagi saya. Bagaimana kita melaksanakan tugas itu pasti ada tantangan. Iya. Ada bisa dari tantangan itu bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa dari instansi lain. Tapi itu saya anggap itu dinamika melaksanakan tugas. Itu yang mendorong saya, yang memberikan motivasi kepada saya. Sesuai dengan kemampuan saya akan berbuat. Saya tidak akan membiarkan. Baik. Tapi kok jadi saya yang sedih dan sedikit marah ya dengan perlakuan-perlakuan semacam itu ya, mungkin ya saya nggak tahu, mungkin Pak Epon dengan jajarannya memang sudah sering mengalami hal itu, jadi kebal, mentalnya sudah sudah terasah begitu, akhirnya hal-hal seperti itu ya sudahlah begitu. Kalau saya mungkin akan ada kemarahan di situ ya, yang jelas pasti akan ada kemarahan dan shock juga gitu. Saya tidak menyangka orang-orang Indonesia yang ramah, bergotong royong, kekeluargaan masih ada kasus-kasus yang seperti itu. Dan untuk itu kan butuh mental yang kuat. Iya, karena kalau mental tidak kuat, karena kita berpikir kita ini sudah melakukan yang terbaik, mengupayakan, mengorbankan waktu, tenaga pikiran, bahkan mungkin keselamatan untuk melaksanakan tugas itu, tugas-tugas yang bagaimana menjaga eksistensi Republik ini tetap berjalan sesuai dengan apa tadi yang kita harapkan, generasi emas gitu. Generasi emas ya, generasi. Ternyata ada respon seperti itu. Itu kan sesuatu itu. Kalau tidak kuat mental, wah itu kan Sang ngamuk ya, dan ngamuknya berdasar pula gitu. Saya petugas loh gitu. makanya baru tadi Pak Kepala Daerahnya sudah terbiasa dan sudah terbentuk mental yang kuat untuk menghadapi kita respon-respon yang seperti itu, respon yang sebenarnya kurang diharapkan gitu loh. Baik, dan Ejan Rusman tadi saya meng-highlight apa yang dikatakan Ejan Rusman terkait dengan keselamatan. Pak Kepala pernah mengalami hal-hal yang membahayakan, terorkah atau apakah itu? Kita di lapangan ya sering sekali menghadapi teror-teror, provokasi, kita dianggap mengacaukan situasi, dianggap mengganggu, ada yang memprovokasi bahwa wah ini jangan diperiksa-periksa misalnya. Ini keluarga saya tidak pernah. Jadi berusaha memprovokasi satu kampung itu untuk keluar. Sering sekali di titik-titik yang kita anggap itu rawan. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kita akan secara tegas akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pernah juga kita dilaporkan. Misalnya kita melakukan tindakan tegas, ini menjadi korban salah tembak. Itu pernah juga. Dan alhamdulillah dukungan dari para pimpinan kita luar biasa. Bahkan
kemarin kita sudah dikunjungi langsung oleh Pak Kepala BNN RI Yes. di titik tersebut, dan beliau sampai menyatakan begitu saya tunjukkan titik-titik, beliau melihat kondisinya, beliau memberikan suatu jaminan, I give you license to kill. Beliau bilang gitu sampai. Saya berikan lisensi, saya di belakang untuk menindak tegas ini. Ini menjadi amunisi semangat kita di lapangan. Artinya sekarang teman-teman mungkin jajaran dari BNN diperbolehkan untuk bisa menindak apabila memang situasinya memang tidak menguntungkan untuk aparat. Oh iya, secara undang-undang kita diberikan hak untuk itu. Baik. Apabila sudah mengancam keselamatan kita, kita akan melakukan peringatan. Peringatan tidak diindahkan, kita bisa melakukan tindakan tegas Baik. sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah ada Boleh aturan. dengan aturan. Iya, Betul. Undang-Undang 35 jelas itu. Iya, dan saya rasa itu perlu karena kita tidak pernah menyangka ada situasi-situasi yang membahayakan yang kita tidak inginkan bersama, dan tindakan itu perlu dilakukan. Mungkin diawali juga dengan peringatan tentunya ya, tidak asal saja karena ada aturan-aturannya begitu. Baik, kembali Pak Kepala, masalah keselamatan kan ini kan yang terkait dengan ini bukan hanya Pak Kepala kita sebagai Kepala BNN Kota Tarakan, ada istri, ada anak yang kita tidak pernah tahu mungkin ya, tidak menyangka ya, kita nggak berharap itu terjadi begitu, tapi keselamatan mereka juga tentunya harus dijaga. Gimana Pak Kepala? Saya melaksanakan tugas ini, saya ini selaku manusia biasa. Saya berserah sepenuhnya kepada, kalau saya Muslim, saya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin bahwa Allah itu akan menjaga saya dan keluarga saya, karena saya berniat baik. Saya berniat baik bagaimana saya melakukan tugas mulia ini, ingin menjaga generasi-generasi emas ini, menjaga anak-anak bangsa ini, menjaga keluarga yang orang tuanya menangis karena anaknya menjadi pecandu, ada yang hartanya habis. Saya cuma berniat baik itu. Maka dari itu saya berserah sepenuhnya kepada Allah. Ya, jadi kalau pepatah itu bagaimana kita menjaga keamanan kita, kalau memang itu sudah akan terjadi suatu takdir, maka akan terjadi. Sama dengan kita mengendarai suatu kendaraan, kita sudah berhati-hati, orang yang nabrak kita, bukan kita nabrak orang. Maka kita, kalau saya ya berserah saja kepada Allah, dan saya dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa saya melaksanakan tugas. Maka saya cuma membutuh dukungan dari masyarakat ini. Juga membutuhkan perlindungan dari masyarakat untuk membantu saya, bahwa saya tidak mengganggu Anda, tapi saya melaksanakan tugas. Kalau melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan oleh bangsa ini, ya harus kita tindak. Salah satunya narkotika. Baik, dan tentunya mudah-mudahan orang-orang terdekat kita juga selalu dijaga begitu. Artinya juga masyarakat juga butuh peran sertanya juga Pak Kepala ya. Artinya Pak Kepala nggak bisa sendirian, sama jajaran juga nggak bisa sendiri, karena sekali lagi SDM kita juga belum mumpuni, belum cukup banget. Meskipun Tarakan ini pulau kecil gitu, tapi ternyata begitu banyak modus, kemudian titik-titik baru yang tadi disebutkan Pak Kepala. Itu masuknya banyak. Oh ya, Pak Kepala, mungkin saya sampaikan ya. Ya. Dari keseluruhan apa yang sudah Pak Kepala lakukan selama bergelut di dunia pemberantasan narkotika ini, kira-kira pernah nggak dalam satu waktu Pak Kepala merasa kurang berhasil melaksanakan tugas, misalnya ketika berhasil mengidentifikasi satu titik yang di situ sangat rawan, riskan dan kencang perputaran barang itu, kira-kira Pak Kepala pernah nggak merasa satu waktu kurang berhasil menangani satu soal? Iya, pasti perasaan itu ada selaku kepala BNN ya. Karena kita menjadi beban tersendiri bagi saya. Karena saya diberikan amanah di situ, diberikan pendapatan oleh negara. Ketika saya tidak bisa membuat suatu kampung itu berubah, itu suatu kekecewaan bagi saya selaku pribadi. Karena tanggung jawab moral bagi saya. Ada satu titik yang sampai sekarang yang saya anggap belum berhasil sampai sekarang. Sudah saya guide dan seluruh instansi sudah masuk. Saya sudah berusaha menjaga, sudah mengadvokasi tokoh-tokoh masyarakat di situ. Tapi itu terus terjadi. Nah, saya merasa ini belum berhasil. Ini tantangan ini masih panjang. Nah, di situ saya saya merasa wah ini belum menunjukkan, belum ada komitmen bersama
untuk memberantas narkoba ini. Sedih nggak Pak? Di situ sedihnya. Saya sedihnya begini, bahwa memberantas narkotika itu sebenarnya gampang. Yang penting komitmen. Kalau semuanya memang benar-benar ingin memberantas narkotika di titik tersebut sebentar saja. Sebulan selesai itu barang. Yang penting komitmen. Oke. Yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Misalnya dinas A tugasnya di bidang ini di sana. Mari kita keroyok ini tempat. Sesuai dengan tugas pokok masing-masing kita masuk ke situ semua selesai. Tapi kalau cuman kita mengandalkan penindakan, akarnya tidak kita sembuhkan, maka ini tidak akan pernah selesai. Akan terjadi berulang. Karena di tempat tersebut, bukan aja di tempat kita, di negara luar, di Amerika Latin, itu rata-rata kenapa narkotika itu berkembang? Karena di situ adalah negara-negara miskin. Oke. Dia menjadi hero, dia menjadi penjahat di tempat tersebut. Selama kondisi sosial di situ tidak dirubah, maka peredaran persoalan narkotika ini akan terus terjadi. Maka seluruh stakeholder harus terjun ke situ. DPRD-nya peduli, pemerintah kotanya peduli, LSM-nya peduli. Mari kita berbuat untuk ini. Begitu ada muncul lagi, kita sentuh lagi. Muncul di tempat lain, kita sentuh lagi. Saya yakin. Kalau prinsip saya, kalau orang peredaran narkotika itu terjadi secara gamblang, sehingga dia membuat kampung-kampung narkoba, itu suatu penghinaan bagi negara. Lalu orang berjualan di depan kita diam, itu suatu penghinaan. Kita diberikan uniform, diberikan gaji oleh negara, disumpah, merah putih di dadaku, begitu itu ada kampung-kampung narkoba, malu kita budaya malu itu. Sebagai aparat negara kita malu. Tapi kalau orang berjualan narkotika secara diam-diam, berarti dia takut dengan aparat negara. Masih ada rasa takut. Maka kita bangga. Orang berjualan secara diam-diam. Berarti dia masih merasa takut dengan aparat negara. Tapi kalau dia berjualan di titik sudah menjadi rahasia umum, wah ini suatu tantangan. Gimana kita? Itu kalau prinsip saya. Luar biasa ya. Agent Rusman. Baik. Ini kalau kita lanjutkan kayaknya 2 hari 2 malam kayak pagelaran wayang kayaknya. Ya. Baik, Pak Kepala, kita sudah sampai di akhir segmen podcast ini. Sebelumnya saya saja yang bagian dari masyarakat melihat kejahatan penyalahgunaan narkotika ini sudah luar biasa. Kadang-kadang terenyuh, kadang-kadang miris melihat bagaimana anak-anak kita, bahkan usianya masih usia sekolah, SD bahkan, ini menjadi perhatian, harusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat, orang tua, sekolah, dan kita, siapapun kita di masyarakat ini menjadi siapa gitu. Peduli gitu. Apa yang ingin Pak Kepala sampaikan kepada seluruh masyarakat, generasi muda? Kita nggak pernah tahu. Maybe ya kita nggak minta hal-hal buruk ya. Bisa jadi bagian dari keluarga kita pada akhirnya masuk terperangkap dalam dunia itu. Apa yang ingin Pak Kepala sampaikan? Karena kita tahu bersama bahwa BNN dan jajaran sudah memerangi ini sejak lama. Meskipun sampai detik ini belum ada titik penyelesaiannya. Informasi ini akan saya rekam di ruang interogasi ini, Pak Kepala. Boleh saya izin? Oke, silakan Pak Kepala. Jadi melihat fenomena akhir-akhir ini, Agent Rio, Agent Rusman, termasuk kemarin kasus terakhir itu kita gabungan dengan Satpol PP, ada anak berumur 13 tahun masih sekolah dasar dan satunya sekolah menengah atas. Setelah kita tes urin, satu orang positif, bahkan kita temukan bong alat hisap di ruangan tersebut. Ini sangat memprihatinkan. Yang cita-cita kita generasi emas, kalau kita biarkan ini akan menghancurkan masa depan bangsa ini. Maka saya sangat mengharapkan tidak ada kata lain komitmen. Komitmen ini enak diucapkan, susah dilaksanakan.
Maka marilah kita sesuai dengan tugas pokok masing-masing benar-benar menyatakan bahwa narkotika ini akan merusak generasi-generasi yang akan datang. Marilah kita berbuat sesuai dengan tugas kita yang sudah diberikan amanah oleh negara ini. Marilah kita tanamkan, kita jaga generasi-generasi ini, kita jadikan narkotika ini menjadi musuh bangsa. Saya yakin kalau komitmen ini kita laksanakan, maka apa yang kita harapkan akan tercapai, khususnya generasi emas di tahun 2045. Kalau kata orang-orang motivator, orang-orang sukses itu, kalau ingin anak Anda sukses, maka jadilah orang-orang sukses. Insya Allah anak Anda akan menjadi orang sukses, mencontoh Anda. Kalau ingin Anda menjadi sukses, dekatilah orang-orang sukses. Maka insya Allah akan menjadi sukses juga kita. Jadi ibaratnya kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ dulu, kalau saya masih kecil dulu, walaupun kita ini sebagai kulit sapi, apabila kita kulit sapi ini dipasangkan dengan kayu, maka kita 5 kali sehari akan digebuk orang. Kalau itu kita dijadikan kulit beduk. Tapi kalau ketika kita memposisikan sama-sama kulit sapi, kita dijadikan bungkus Al-Quran, maka 5 kali satu hari setiap sholat orang akan cium kita. Maka yang akan menjadikan kita ini baik atau buruk ya kita sendiri. Dimulai dari orang tua, lingkungan, dan masyarakat. Mungkin itu Ejen Rio, Ejen Rusman, saya mengharapkan sekali lagi marilah kita berkomitmen bahwa terutama kita yang sudah diberikan amanah oleh negara ini untuk bekerja, bahwa ingat kita akan dituntut nanti di suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Itu saja. Baik, Pak Kepala. Iya, dan rasanya saya masih kepikir-pikir gitu ya, artinya karena kalau tadi kita sambil bergurau, bercanda Pak Kepala, karena kita melihat ini yang nggak bisa kita nafikan bahwa di sekitar kita masih ada hal-hal semacam itu ya kan. Jadi saya nggak kebayang, nauzubillah min zalik, anak saya misalnya yang sudah kita didik, kita awasi begitu ya, ternyata begitu dia dilepas di luar, dia punya pergaulan dengan teman-teman yang mungkin saya nggak mungkin bisa memantau itu 24 jam gitu. Apa yang akan menjadi gagal lah kita sebagai orang tua begitu, atau mungkin di sekolah, di luar sekolah, dan lain sebagainya. Dan ini memang sekali lagi jadi perhatian kita bersama. Siapapun kita jadi bagian masyarakat, kita harus kayaknya saling bergandeng tangan untuk bisa menghancurkan rantai begitu ya, dan lingkaran setan itu gitu. Kita nggak pernah tahu kapan, tapi harus dimulai. Kenapa tidak harus kita mulai dari sekarang? Ubur-ubur ikan lele, kita berantas bersama Ejen Rusman. Kita sudah sampai bagian akhir ya, Pak Kepala ya. Kami sudah mulai mendengarkan hal-hal yang menginspirasi lah dari Pak Kepala. Sudah menarik pengalaman Pak Kepala, dan saya kira juga pesan-pesan yang penting disampaikan Pak Kepala kepada masyarakat Kota Tarakan, khususnya umumnya masyarakat Kalimantan Utara, dan lebih khusus lagi kepada generasi yang saat ini sedang kita persiapkan untuk menuju Indonesia emas. Saya kira sudah cukup banyak saya kira, dan luar biasa ya. Ya, banyak hal yang kita dapatkan. Betul. Baik, kita harus menutup podcast obsesi ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Kepala untuk waktunya, untuk cerita-cerita berharganya, untuk story-nya bersama jajaran. Dan saya yakin atas doa dan dukungan seluruh masyarakat, BNN Kota Tarakan tidak akan pernah mundur. Siap. Ya kan? Terus akan memerangi narkoba dan penyalahgunaan narkotika tentunya. Tapi sekali lagi kita berharap bahwa masyarakat menjadi bagian dari alat perang itu supaya kita terbebas dari narkoba dan penyalahgunaan narkotika, dan tentunya Indonesia emas akan ada di genggaman kita. Ini kalau saya bercerita ini adalah suatu kesedihan bagi saya. Nah, saya mau netes ini Pak Ejen Rusman, Ejen Rio. Kalau bicara bahwa betapa narkotika ini merusak generasi ini, yang menyedihkan sekali, yang
kita ini negara yang kaya raya, pertambangan, pertanian, laut luar biasa, tapi kita tidak bisa. Kalau saya di Tarakan ini baru saya merasakan kesedihan luar biasa, Ejan Rusman. Kita negara kaya yang luar biasa, tapi kita dianggap dapurnya Malaysia. Itu sedih bagi saya. Iya, betul. Negara kita kaya dianggap dapur Malaysia. Kita menerima rombengan. Kenapa kita tidak berpikir kita ini ruang tamunya, dapurnya negara orang? Kita yang harus memberikan rombengan. Kita negara kaya. Kita berikan rombengan. Jangan kita menjadi penerima rombengan. Itu suatu prinsip bagi saya. Mungkin itu. Baik, baik Pak Kepala BNN Kota Tarakan, Bapak Evon Metternich. Terima kasih banyak, sehat selalu. Dan salam kami untuk semua jajaran teman-teman di BNN Kota Tarakan. Tetap semangat pokoknya dan harus menyala-nyala semangatnya. Sukses selalu Pak. Menyala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Evon. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.